Masya Allah, dua Husain, dua Husain. Para hadirin hadirat rahimakumullah, malam hari ini sebagaimana dikatakan tadi oleh Habib Husain bahwa jenengan sedaya adalah insyaallah terpilih menjadi umat Nabi Muhammad yang beruntung insyaallah. Kenapa? Karena bukan hanya setiap malam Jumat Kliwon kita hadir tempat ini, tapi setiap malam di mana ada majelis sholawat kita selalu mengikuti dan hadir, ikut membaca dan mendengarkan riwayat hidupnya Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak kita hadir secara langsung, kita bisa menyaksikan lewat live streaming, lewat media yang itu. Artinya apa? Artinya sedikit demi sedikit dan lama kelamaan sholawat, maulid, nasihat ulama menjadi kebutuhan hidup kita hari-hari sekarang. Artinya semakin lama kita semakin nyandu, ada kecanduan di dalam hati dan pikiran kita untuk selalu mencari majelis di mana dibacakan riwayat hidupnya Nabi Muhammad SAW. Niki saya. Dan itu harus dipertahankan dan ditingkatkan. Bukan hanya sekedar hadir, tapi kita juga mendengarkan dan mencoba berusaha menjalankan sedikit demi sedikit akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana tadi Habib Husain mengatakan bahwa jenengan kali kula diken niru akhlak. Kalau meniru fisiknya Nabi Muhammad nggak ada yang bisa. Nggak ada satupun makhluknya Allah yang diciptakan persis fisiknya sesempurna fisiknya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Jadi ini ono wong pingin niru wangine kaya Kanjeng Nabi awake ora iso. Ataupun ente malam di parfum tetap nggak bisa. Begitu lepas dari rendaman parfum, metu kena keringat, mambu bebek mana sampean. Ora iso. Orang tampannya Nabi Muhammad nggak ada yang bisa. Maka Siti Aisyah dulu istri Nabi Muhammad ketika mengatakan kalau dulu wanita-wanita Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ketika mereka melihat Nabi Yusuf keluar dari rumahnya, wanita-wanita zaman Nabi Yusuf mereka karena melihat ketampanan Nabi Yusuf nggak sengaja teriris tangannya, nggak berasa sampai berdarah, mereka nggak merasa sakit. Karena apa? Karena melihat tampannya wajahnya Nabi Allah Yusuf. Ini Nabi Yusuf kuanteng wis di Al-Quran sudah diceritakan bagaimana ketampanan Nabi Allah Yusuf. Wanita-wanita di zaman itu kalau Nabi Yusuf lewat, ki wong wedok-wedok di zaman Nabi Yusuf itu saking gantengnya Nabi Yusuf ngetok jeriji tangannya ora kroso. Padahal sing dikon ketok iki apel atau buah-buahan yang lain, tapi yang dipotong tangannya nggak berasa sakit. Karena apa? Karena lebih indah melihat wajahnya Nabi Allah Yusuf. Kata Siti Aisyah istrinya Nabi Muhammad, wanita-wanita yang hidup di zaman Nabi Yusuf dulu kalau hidup di zaman Nabi Muhammad, yang mereka memotong tak jarinya nggak berasa karena melihat wajahnya Nabi Yusuf, kalau mereka melihat wajahnya Rasulullah, bukan jarinya yang kepotong, tapi hati mereka akan teriris kecil-kecil, tipis-tipis karena melihat ketampanan Rasulullah SAW. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sakit mana? Lahir dan batin. Kalau kita luka badan kita masih bisa cari obat. Tapi kalau hati yang sakit, di mana kita mencari obat? Paham ya? Gak bahaya tadi. Bahaya. Lo saking gantengnya Kanjeng Nabi, bisa dikatakan bahwa tampannya Nabi Yusuf itu hanya mendapat 40% dari tampannya Rasulullah. 60% masih ada di wajahnya Nabi Muhammad SAW. Berarti gantengnya Kanjeng Nabi orang ono sing iso niru. Kuanteng teman, wis saking gantengnya. Di zaman sekarang nggak ada yang seperti itu. Walaupun sampean mau ke mana lagi Arab di laser ini koyo tetap raimu wagu tetap wis pokoknya ra iso. Jadi yang disuruh niru apa? Akhlaknya Nabi Muhammad.
Satu di antaranya apa yang selalu dilakukan oleh Nabi, ingat di kitab Maulid Ibnu Duror dikatakan la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tulisan iki, catatan dan jangan lakukan. Iki zaman fitnah. Ini zaman banyak orang berbicara ngawur. Ini zaman banyak orang berbicara menyakiti hati orang lain. Ini kita masuk di zaman banyak orang mengumbar aib orang lain. Ini sekarang kita masuk di zaman banyak orang ghibah bareng-bareng. Paham gak? Ngerasani wong, ngelek-ngelek ke wong, orang membuka saudaranya, membuka aib temannya, membuka aib sesama muslim. Ini kita masuk di zaman itu. Nabi mengaku pecinta Rasulullah, ingin dapat syafaat Nabi, ingin duduk sama Nabi di surga. Ingat, nabimu la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi Muhammad tidak berbicara, enggak ngomong kecuali yang bagus, dan tidak berbuat melakukan sesuatu kecuali yang bagus dan bermanfaat untuk umat. Itu Nabi Muhammad. Catatan dalam hidupmu, nek perlu ditulis di pintumu, kalau kamu mau keluar rumah ngelihat tulisan itu, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Jadikan pedoman hidupmu, nabiku enggak pernah menyakiti orang lain, nabiku enggak pernah memfitnah orang lain, nabiku enggak pernah menyakiti hati tetangganya, nabiku enggak pernah durhaka kepada orang tuanya, nabiku, panutanku, idolaku enggak pernah berbuat yang tertulis. Jadi ketika kamu mau keluar dari rumah, mau meninggalkan rumah, itu jadi pedomanmu. Paham gak? Nabi Muhammad begitu. Dan Nabi Muhammad itu sedikit berbicara. Artinya apa? Nabi Muhammad berbicara hanya seperlunya. Prakaken ngomong. Zaman saat ini kini wong papat ngumpul ngobrol lebih dari setengah jam, pasti ngerasani wong. Ki saiki. Nggih mboten? Ana wong loro, ana wong papat, aku ora ngomong wedok-wedok, lanang wedok padha kabeh. Soale nek pengajian ki biasane ibu-ibu, ora, ki bapak ibu padha kabeh. Nek biyen ibu-ibu tukang ngrasane wong, saiki bapake padha kabeh. Orang pada duduk 5 menit pertama ngobrolé apik. Walaupun mursid-mursid iki, sing tukang gosidah iki, duwe catatan gosidah ki ora. 5 menit pertama Habib duit tapi gane oh wis latihan dhisik dangdung wis rampung dek taruh HP-nya dek kowe wingi ora nang kono. Iki bahaya, ini bahaya. Lebih dari 5 menit ngerasani wong. Nah iki bahaya tenan, bukan gak bahaya tah, bukan bahaya tenan nek iki. Bahaya. Nabimu sedikit berbicara, artinya apa? Berbicara seperlunya saja. Ngomong. Karena apa? Karena terkadang lidah ini lebih parah akibatnya daripada tangan. Sampean kalau ditempeleng, plok. Mungkin begitu minta maaf, rampung. Tapi kalau lidah yang berbuat, lidah ini yang ngomong, lidah ini bisa menyebabkan suami istri cerai. Tulang ini bisa membuat ayah sama bapak berpisah. Lidah ini terkadang yang tidak ada tulangnya membuat antar tetangga dengan tetangga nggak tegur sapa selama bertahun-tahun. Gara-gara lidah, hati-hati. As-sukut salam. Anda kalau nggak ngerti itu jangan ikut ngomong. Lebih baik diam. Ikut Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad kalau memberikan pengajaran kepada umatnya sangat mudah, gak diangel-angel. Itu Kanjeng Nabi. Contoh, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kula niki nembe mlebet Islam, bagaimana caranya saya sholat biar sholat seperti panjenengan? Jawaban Rasulullah gampang, shollu kama ra'aitumuni usolli. Wis pokoknya kowe sholat ngemburiku, melu gerakanku sholat rampung. Jok kakek ngomong. Ngono tok. Kula boten saged Fatihah Kanjeng Nabi. Saya enggak bisa baca Fatihah, melu gerakanku sik rampung. Tapi Kanjeng Nabi ora diangel-angel. Makanya banyak orang langsung memeluk agama Islam dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan senang, dengan bahagia.
tidak tertekan hidupnya setelah masuk Islam. Kenapa? Nabi mempermudah dalam sampaikan kebaikan kepada umat. Itu Rasulullah. Dan Nabi Muhammad selalu mengajarkan kalimat-kalimat yang bagus berulang. Ini diulangi supaya apa? Supaya umat ini benar-benar faham. Oleh karena itu ulama-ulama kita ngeten niku. Jenengan nek lulusan pondok, jenengan lulusan universitas, Anda di pondok baca kitab, Anda di pondok baca fikih, Anda baca tafsir, Anda baca ini. Ojo terus nek mulih saka pondok ilmu murah dinggo. Tetap deres nang omahe. Walaupun sudah apal. Tujuannya apa? Nabi yang ngajarkan seperti itu. Disuruh membaca berulang-ulang. Ojo maneh terus aku antiga apal dibaca. Sama halnya dengan maulid. Maulid Simtudurar ini kita baca selama 1 tahun penuh. Setiap malam kita baca. Kenapa setiap kita baca nggak pernah ada bosan? Setiap kita baca kita merasakan kenikmatan. Setiap kita baca kita merasa dekat dengan Nabi. Setiap kita baca serasa kita dipandang oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita melakukan karena Allah dan karena Rasulullah, nilai keberkahannya sangat-sangat luar biasa di situ. Niku maksud. Makanya yuk tiru Nabi Muhammad. Jenengan niku pun melebet niki. Masuk ke fase sebentar lagi kita akan masuk kampanye-kampanye. Nek kampanye-kampanye ke bukan hanya di luar, tapi di media sosial banyak orang yang memfitnah, bikin berita-berita jelek, bikin berita buruk. Ingat, tulis di dalam hidung. Tulis. Jadi yang berguna. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik umatnya Nabi Muhammad adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Enggak harus besar. Enggak harus besar. Oh, Beb, kula boten gadah arto. Saya enggak punya duit, saya enggak punya kemampuan untuk berbuat yang lebih dari ini. Enggak apa-apa. Anda menyingkirkan batu yang kecil dari tengah jalan ke pinggir dengan tujuan menyelamatkan saudaramu yang lain, Anda dapat pahala yang besar dari Allah. Iku pun saya. Apalagi orang yang punya duit, orang yang punya kemampuan, bangun madrasah dibantu, ada bangun masjid dibantu, ada anak yayasan anak yatim Anda bantu, itu sangat-sangat hebat luar biasa. Tapi nek jenengan gur cuma niat tok awet bayi tekan kene iki, mengko aku nek ndek duit, mengko aku nek mampu, mengko aku nek mengko selak orang terus nganggo assalamualaikum. Assalamualaikum Bu, kula Israel arep nyabutnya orang ngono. Israel kalau sudah waktunya datang ada waktu mundur, gak bakal dimajukan. Hari itu jam segitu di tempat itu mati ya mati. Makanya mumpung punya umur yang sehat walafiat, badan sehat, ayo gunakan hidupmu untuk berbuat baik walaupun sedikit. Gunakan harimu setiap hari untuk berbuat baik untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gunane hadir di majelis sholawat, hadir di majelis taklim, hadir di majelis ilmu supaya apa? Supaya ayo takar, ukuran seberapa jauh diri kita dengan Nabi Muhammad. Pantaskah hendak kita bertemu dengan Nabi Muhammad dengan keadaan seperti ini? Pantaskah kita dalam hidup kita sangat banyak urip awak dewi bendino yang ngerasane wong ngelek wong, ngelek tonggo, ngelek sedulur. Pantes boten jenengan mlebet surga. Urusan dewi urusan masing-masing. Kalau memang kurang bagus, perbaiki supaya pantas dirimu untuk berada di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma mugi-mugi sedaya ingkang rawuh